wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua. Kembali lagi bersama saya di channel Islami Digital, yang mana kita akan mengupas tuntas bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung dakwah dan pendidikan Islam. Tentunya kita tidak asing dengan kata-kata teknologi yang bisa digunakan untuk berbagai akses. Kita akan menanyakan kepada saudara Dani. Saya mulai, bagaimana pandanganmu sebagai mahasiswa IT semester 6, pandangan Anda tentang Islamic Digital ini? Baik, terima kasih kepada Mas Yusuf. Menurut saya, perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi umat Islam untuk berdakwah secara global. Misalnya melalui aplikasi Al-Quran, podcast kajian, dan platform belajar dari berbagai bidang. Tantangan adalah memastikan konten otentik dan sesuai dengan ajaran Islam. Produktif terus dengan secangkir semangat. Rasa spesial kopi kapal api, jelas lebih enak. Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudara Dani, yang mana pandangan tentang Islamic Digital ini, kita bisa menggunakan media dakwah atau seperti platform digital seperti Al-Quran untuk memperbanyak dakwah kita. Selanjutnya saya tanyakan kepada saudara Ridho, sebagai seseorang dai muda, bagaimana pengalamanmu dalam berdakwah di era digital ini dan apa tantanganmu? Dipersilahkan. Alhamdulillah, saya sekarang sangat mudah menyampaikan pesan dakwah lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube. Anak muda lebih mudah tersentuh kalau mendengarnya visual dan ringan. Tetapi saya tetap menjaga akurasi dalil dan menyaring konten agar tidak menyesatkan. Ya. Baik, terima kasih. Itulah dari pengalaman saudara Rito, yang mana kita bisa memanfaatkan dunia media digital ini untuk menyampaikan seorang dakwah ke penjuru dunia. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada saudara Iif, yang mana dari sisi keilmuan syariah, bagaimana etika dalam menyebarkan konten keislaman secara digital pada era kontemporer ini? Baik, etika itu sangat penting. Jangan hanya viral, tapi harus bermuatan ilmu. Konten harus jelas sumbernya, tidak mengandung hoax dan tidak mengandung mazhab yang lain tanpa dasar ilmiah. Ini sesuai prinsip tabayyun dalam Islam. Banyak juga kasus plagiarisme kajian yang perlu kita waspadai. Baik, terima kasih tanggapan dari saudara Iif, yang mana dapat saya simpulkan bahwa ketika kita ingin menyebarkan media dakwah, kita harus mencari referensinya, atau seakan-akan itu yang kita sebarkan bukan hoax, tetapi sudah ada dalilnya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media dakwah, apalagi ingin menyebarkan dakwah. Karena di media digital ini, di era kontemporer yang saat ini, kita itu bisa menyebarkan dakwah sekatu kali klik saja bisa ke penjuru dunia. Selanjutnya saya tanyakan kepada saudara Ulil, sebagai pengusaha digital muslim, apa potensi ekonomi dari Islam digital? Dipersilahkan. Oh, tentunya sangat besar sekali, Mas. Kita punya tentang industri hal digital seperti komunikasi keuangan, elemen keislaman, hingga ekspor produk halal. Saya percaya, Mas, kalau kita mengelola ini dengan niat dakwah dan profesionalitas, bisa jadi ladang pahala sekaligus keuangan bagi kita semua. Baik, terima kasih dari tanggapan saudara Ulil, yang mana sampai saya dapat simpulkan bahwa saya percaya kita mengelola media dakwah itu tergantung orang-orang yang mengelola. Kalau kita mengelola dengan tidak bijak, kita bisa menimbulkan kontroversial di era digital ini. Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudara Dani selaku mahasiswa IT, dan Rito selaku dai muda, dan Iif dan juga saudara Ulil. Jadi teman-teman, sahabat channel Islami Digital, luar biasa. Jadi jelas bahwa Islami Digital bukan sekedar tren, tapi bagian dari strategi dakwah untuk kita dalami, agar kita bisa memperkuat, bisa saling membagi keilmuan kita,